Shalom, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu murid menjadi murid, memilih menjadi murid, bukan pengikut. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita sering ataupun suka melihat ketika ada sesuatu yang sedang ramai atau ada sesuatu yang barangkali sedang viral pada saat itu, atau ketika ada hal-hal yang baru, banyak orang yang berbondong-bondong ikut ataupun mendatangi sebuah tempat. Jadi sama seperti misalnya ada itu di jalan Ade Irma, di situ waktu baru dibuka rumah makan yang namanya punyanya si Babi Cabita, seorang komedian, dia buka di situ restoran telur ceplok namanya. Wah, ramai kali orang ke sana. Tapi setelah beberapa bulan aku datang ke sana, cuman aku sendiri yang makan di sana. Mungkin yang lain belum pulang kantor mungkin ya. Nggak ramai lagi. Atau juga Bapak Ibu Saudara, ketika ada sosok figur terkenal, banyak orang yang mengaguminya. Ketika ada seseorang yang membuat sesuatu yang begitu luar biasa, banyak orang yang sedang mengikutinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah mereka mengetahui siapa yang mereka ikuti itu? Atau mereka hanya terbawa emosional sesaat, mengikuti karena yang lain berbondong-bondong mengikuti, ya ikut saja, begitu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang saya sebutkan tadi, ini juga terjadi dalam teks bacaan kita pada saat ini. Di mana pada zaman Yesus, Injil mencatat banyak orang mengikut Yesus karena mereka terpesona oleh mujizat. Karena mereka kagum pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka kagum dengan kuasa dan mereka berharap untuk boleh mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus tahu bahwasanya tidak semua yang mengikuti dia itu benar-benar mau menjadi murid. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema kita pada hari ini, Alkitab membedakan antara pengikut dan murid. Jadi kalau pengikut itu bagaimana pendeta? Jadi kalau pengikut itu Bapak Ibu Saudara, dia hanya berjalan bersama dalam kerumunan. Mereka mencari mujizat, mereka mencari kenyamanan, mereka mencari manfaat. Tapi ketika mendengar sebuah pengajaran yang begitu keras atau situasi menjadi sulit, satu persatu dari mereka mundur, meninggalkan Yesus. Oleh sebab itu, Yohanes mengingatkan kita lewat Injil Yohanes pasal 6 ayat 66 yang berkata, mulai dari sekarang, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, kalau hanya menjadi pengikut atau followers, mereka hanya sekedar ikut-ikutan saja. Itulah pengertian pengikut. Selanjutnya tentang murid Bapak Ibu Saudara, murid ini berbeda. Karena kata murid itu diambil dari kata matetes, yang berarti seorang pelajar, seorang yang mau belajar dari guru, bahkan meneladani hidup sang guru. Jadi menjadi murid Yesus, mau dikatakan kepada saya, dikatakan kepada Bapak Ibu semua yang mendengarkan sabda Tuhan, menjadi murid Yesus, itu berarti rela melepaskan segala sesuatu, memikul salib, dan setia mengikuti dia sampai akhir. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa Yesus tidak mencari banyak followers, tidak. Yesus juga tidak butuh banyak-banyak fans. Tetapi Yesus mau mencari murid-murid yang berkomitmen. Itulah yang hendak dicari oleh Yesus dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu lewat Injil
Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 33 Bapak Ibu. Di sini Yesus berkata dengan sangat tegas. Seperti yang dikatakan di dalam petunjuk hidup baru kita. Sesuai yang dikatakan oleh nafs pembimbing kita. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi dengan tegas disampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita diperhadapkan dengan dua buah pilihan. Menjadi pengikutkah yang hanya sekedar ikut-ikutan, oh Yesus begini. Atau menjadi seorang murid yang harus berkomitmen, memikul salib, melepaskan segala sesuatu yang ada. Bapak Ibu, mari kita mulai lihat ke dalam teks ini, supaya kita boleh benar-benar mengerti bagaimana kita diperhadapkan dengan dua pilihan itu, dan kita boleh memilih menjadi bagian yang mana. Jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dari ayat yang ke-26, di sini dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid. Coba mari kita bayangkan bahasa Alkitab dalam ayat 26 ini Bapak Ibu. Jika ia tidak membenci, mari kita pahami bahasa. Jika ia tidak membenci saudara-saudaranya, ayahnya, ibunya, dan lain sebagainya, ia tidak dapat menjadi murid. Seolah-olah terasa di telinga kita ini, Yesus mau berkata kepada kita untuk gak usah sayang sama keluarga. Seolah-olah Yesus mau berkata sama kita, bencilah keluarga. Begitu ya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan teks ini. Coba tim IT dibuka teksnya ayat yang ke-26 supaya bisa membaca Bapak Ibu jemaat. Ya kan? Kalau kita perhatikan seolah-olah di sini Yesus mau mengajak untuk pendengarnya, umatnya yang sedang mendengar pengajarannya saat itu untuk membenci bapak ibunya, membenci sanak saudaranya. Dengan kata lain, bencilah keluargamu katanya. Benar ya? Seperti itu kira-kira teks ini mau diajak kepada kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya di sini saya mau katakan supaya kita tidak salah memahami teks ini. Sebenarnya Yesus mau mengarahkan pikiran kita, paradigma kita kepada prioritas kehidupan kita. Kenapa pendeta? Karena pada masa itu Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan budaya Yahudi, keluarga adalah pusat kehidupan. Jadi identitas, kehormatan, bahkan keberlangsungan hidup seseorang itu sangat bergantung kepada keluarga. Maka ketika Yesus berkata bahwa jika ia tidak membenci saudaranya, ini berarti Yesus mau katakan jika kasih kita, kasih Bapak Ibu itu lebih besar kepada keluarga daripada Yesus, maka kita tidak dapat menjadi murid-murid. Artinya di sini yang Yesus inginkan Bapak Ibu Saudara, Yesus mau menantang kita. Sebenarnya siapa yang benar-benar menjadi pusat kehidupan kita? Apakah keluarga kita yang menjadi pusat kehidupan kita? Apakah diri kita sendiri yang menjadi pusat kehidupan kita? Atau Yesus Kristus yang menjadi pusat kehidupan kita, prioritas kehidupan kita? Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kata membenci di sini bukan berarti benar-benar menaruh kebencian, bukan. Tetapi dalam bahasa Ibrani dan Yunani, ungkapan membenci ini berarti mengasihi lebih sedikit. Jadi maksudnya Bapak Ibu Saudara, kita harus menempatkan kasih kepada Yesus sebagai kasih tertinggi. Sementara kasih kepada keluarga atau diri sendiri di bawah kasih itu. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus tidak sedang membatalkan perintah untuk hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bukan. Yesus sedang tidak membatalkan itu. Bahkan Yesus juga tidak membatalkan perintah untuk saling mengasihi.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, mau dikatakan kepada kita lewat khotbah ini bahwa kasih kita kepada Yesus yang prioritas, yang utama dulu, baru itulah yang membuat kasih kita kepada keluarga, kepada diri kita sendiri, itu menjadi jujur, itu menjadi murni, dan itu terjadi pada tempatnya, porsinya masing-masing. Itu dia. Makanya Yesus katakan lewat teks ini, dengan kata membenci ini, ia mau ingatkan kepada kita, ia mau membongkar apa sebenarnya yang menjadi prioritas kehidupan kita. Apakah selama ini hanyakah keluarga? Apakah selama ini hanya berfokus pada diri sendiri atau kepada Yesus? Makanya mau diingatkan di sini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwasanya ketika kita mau menjadi murid, kita harus prioritaskan hidup kita terlebih dahulu kepada Yesus. Barulah Yesuslah yang memperlengkapinya supaya kita boleh mengasihi sesama kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, ayah ibu kita, dan lain sebagainya. Makanya itu dalam hukum kasih Bapak Ibu tidak dikatakan kasihilah sesama manusia terlebih dahulu, tidak. Tapi kasihilah Tuhan Allahmu dulu, kepada Tuhan dulu dikasihi, baru kepada sesama. Nampaklah hubungan vertikal dan horizontal itu. Setelah mengasihi Tuhan, barulah kita mengasihi sesama kita. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setelah kita memahami di sini, artinya Yesus mau menjelaskan kepada kita bahwa seorang murid sejati itu rela menyangkal dirinya, rela kehilangan keinginan, rela kehilangan ambisi atau kenyamanan pribadi, supaya Yesus, Tuhan Yesus, tetap menjadi yang utama. Jadi disinilah bedanya murid dan pengikut Bapak Ibu. Kalau pengikut, dia bisa berhenti di tengah jalan ketika ia merasa tidak nyaman. Tetapi kalau seorang murid yang sejati, ia akan tetap setia, karena ia sudah menentukan pusat hidupnya hanya pada Yesus Kristus. Lalu setelah kita memahami ini Bapak Ibu, apa artinya untuk kehidupan kita, ya kan? Jadi artinya Bapak Ibu, di sini kita diajak untuk boleh memeriksa ulang prioritas kehidupan kita. Apakah keputusan-keputusan kita itu lebih didasarkan pada menyenangkan keluarga, menjaga nama baik pribadi sendiri, atau benar-benar memuliakan Yesus? Ini contohnya gimana pendeta? Contohnya begini Bapak Ibu Saudara, misal ketika ada keluarga yang menyuruh kita, Ucok atau Polan, kau kalau melakukan sesuatu gak usah jujur-jujur kali, ya, berbohong sedikit tidak apa-apa. Ini demi kebaikan kita. Sebagai seorang murid sejati Bapak Ibu Saudara, tentu dia akan berkata, keluargaku, saudaraku, aku memang mengasihi kalian, tetapi aku tidak dapat melawan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, inilah contohnya. Terkadang orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan keluarga kita sendiri pun, itu boleh menjadi seseorang yang membawa kita kepada hal yang tidak baik. Makanya kita mau diarahkan untuk lebih mengenal Yesus dulu, mengutamakan Yesus dulu, barulah mengutamakan kepada keluarga kita. Makanya murid sejati Bapak Ibu Saudara di sini dituntun untuk boleh menata ulang waktunya, untuk boleh menata ulang hartanya, bahkan agenda hidupnya, supaya Yesus Kristus menjadi selalu tempat yang pertama dan yang utama. Dengan cara itu Bapak Ibu Saudara, dengan tidak berkompromi dengan orang-orang yang ada di sekitar yang membawa kita jatuh ke dalam dosa, kita sedang menata ulang, kita sedang belajar menjadi murid sejati yang menaruh Yesus Kristus di atas segalanya. Dan ketika Kristus menjadi pusat hidup kita Bapak Ibu, kasih kita kepada keluarga tidak akan berkurang, tetapi justru menjadi kasih yang lebih benar, kasih yang lebih tulus, dan kasih yang lebih membangun. Artinya kita tinggalkan kasih yang berkompromi dengan dosa, tapi membangun kasih yang tulus, kasih yang lebih benar, dan kasih yang lebih membangun. Jadi ditambahkan kalimatnya, janganlah kayak gitu Bang, janganlah kayak gitu Pak.
tapi begini yang baik karena inilah kata-kata Yesus. Begitulah murid sejati Bapak Ibu Saudara yang mau diajarkan oleh Yesus Kristus. Supaya kita memprioritaskan Yesus, barulah kita memprioritaskan keluarga kita dengan kasih yang lebih benar, kasih yang lebih tulus, dan kasih yang lebih membangun. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara di dalam ayat 27, di sini Yesus berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid-muridku. Jadi setelah Yesus berbicara tentang apa yang menjadi prioritas kehidupan seorang murid, Yesus melanjutkan dengan sebuah pernyataan yang lebih menantang Bapak Ibu Saudara. Ia ingatkan kepada kita pada hari ini bahwa barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid. Jadi Bapak Ibu, ketika orang-orang Yahudi pada saat itu mendengar kata salib, pikiran mereka langsung tertuju pada hukuman mati yang hina, hukuman mati yang keji, hukuman mati yang menakutkan. Jadi salib itu bukan hanya simbol penderitaan kecil atau kesulitan sehari-hari. Tetapi salib adalah lambang dari penderitaan yang paling berat Bapak Ibu. Karena di situ ada pengorbanan total. Ada kehilangan nyawa. Artinya, dengan kata lain Yesus sedang menegaskan kepada kita bahwa ketika kita memilih jalan menjadi seorang murid, artinya di sana ada jalan yang tidak mudah. Jalan yang penuh dengan tantangan. Itulah yang dinamakan dengan jalan salib. Dan Bapak Ibu Saudara, arti memikul salib bagi kita pada saat ini, itu berarti kita semua dipanggil untuk tetap setia kepada Yesus Kristus. Meskipun mengorbankan kenyamanan, meskipun mengorbankan dan mengorbankan keuntungan, meskipun juga membuat kita kehilangan dukungan dari banyak orang. Karena mengapa pendeta? Karena memikul salib itu berarti kita menolak dosa meskipun kita diejek. Karena memikul salib itu berarti kita tetap mengasihi meskipun terkadang dibalas dengan kebencian. Karena memikul salib itu berarti kita taat kepada firman meskipun jalan itu terasa berat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang ingin mengikuti Yesus ketika ada mukjizat, banyak orang mengikuti Yesus ketika ada berkat, banyak orang mengikuti Yesus ketika ada yang namanya kenyamanan. Tetapi murid yang sejati berjalan bersama Kristus meskipun jalannya penuh duri. Karena murid yang sejati tahu bahwa kesetiaan kepada Yesus itu lebih berharga daripada kenyamanan dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, memikul salib itu bukanlah tanda kelemahan, bukan. Tetapi memikul salib adalah tanda keberanian, adalah bukti iman, dan bukti kita benar-benar menjadi murid Yesus. Rela kehilangan segalanya demi tidak kehilangan Dia. Makanya selalu saya katakan Bapak Ibu Saudara di dalam pengajaran kelas katekisasi kepada anak-anak yang sedang belajar pada saat itu, bahwasanya haruslah terlebih dahulu meninggikan Yesus. Datang pun nanti pekerjaan yang menantang dirimu untuk meninggalkan Yesus, tolak itu. Datang pun nanti cowok ganteng yang mengajakmu untuk meninggalkan Yesus, tolak itu. Datang nanti cewek cantik seperti bidadari yang mengajakmu untuk meninggalkan Yesus, tinggalkan itu. Artinya prioritaskan Yesus di dalam kehidupan. Dan itu juga bagian dari kita memikul salib. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini saya juga mau mengajak kepada kita semua di dalam khotbah ini. Tadi di warta kita baca ada yang namanya Malam Minggu Asyik Komisi Pemuda, ya kan? Jadi mari kita bersama mendorong
anak-anak Bapak Ibu untuk boleh mengikuti malam minggu asik, supaya semakin tidaknya sebulan 2 kali ke gereja lah bermalam minggunya. Lalap di kafe habis nanti uangnya. Nah, tambah nanti pengeluaran Bapak Ibu. Jadi biarlah bermalam minggu di gereja. Atau juga sudah ada dibuat tenis meja. Kalau pulang sekolah, pulang les, bisa berolahraga di gereja. Supaya apa? Supaya prioritas kehidupannya tetap berada di lingkungan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Semoga sembuh dan juga imannya boleh dibangun. Itu dia Bapak Ibu Saudara. Artinya di sini gereja sudah memfasilitasi hal-hal yang membangun supaya pemuda-pemudi yang menjadi masa depan gereja kita tetap setia kepada Tuhan Yesus dan kepada gereja GKI Sumut. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus berbicara tentang prioritas dan berbicara tentang salib, di dalam teks ini juga Yesus mengingatkan bahwa menjadi murid itu berarti sadar akan konsekuensi untuk ikut Yesus. Dan itu dijelaskan Yesus lewat 2 ilustrasi dalam teks ini Bapak Ibu Saudara. Di mana yang pertama Yesus berkata, ada seorang yang hendak membangun sebuah menara. Tentu ia harus duduk dahulu dan menghitung biaya. Apakah cukup untuk menyelesaikannya? Sebab bila hanya semangat di awal dalam meletakkan dasar, lalu ia berhenti di tengah jalan karena kekurangan, semua orang akan mengejek dia ataupun menertawakannya. Artinya di sini Bapak Ibu, inilah gambaran seorang pengikut. Inilah gambaran seorang followers. Dia hanya semangat di awal, hanya semangatnya berapi-api dalam mengikuti Yesus di awal saja. Tapi ketika diperhadapkan dengan yang namanya tantangan, diperhadapkan dengan yang namanya pergumulan, dia berhenti, tidak melanjutkan. Tidak ada Tuhan Yesus, tidak sanggup aku. Baik katanya. Itulah pengikut. Tetapi kalau seorang murid Bapak Ibu Saudara, itulah yang kedua. Seorang raja yang hendak pergi berperang, ia pasti menimbang dulu. Apakah dengan bawa 10.000 tentara, sanggup lawan 20.000 tentara? Jika tidak, ya ia akan mencari jalan damai. Artinya dengan kata lain Tuhan Yesus mau menegaskan kepada saya, Yesus mau tegaskan kepada Bapak Ibu, bahwa mengikut Yesus bukan soal keputusan emosional yang asal ikut, tetapi keputusan yang memang siap menghadapi kenyataan, bahkan tantangan yang paling berat sekalipun. Makanya Yesus katakan di dalam ayat 33 ini Bapak Ibu Saudara, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi murid-muridku. Artinya seorang murid harus berani melepaskan keterikatan pada harta, jabatan, ataupun apapun yang bisa menghalangi kesetiaan kepada Yesus Kristus. Jadi pendeta salah memiliki harta, salah punya jabatan. Tidak salah Bapak Ibu Saudara. Nggak salah kita punya harta, nggak salah kita punya jabatan. Tetapi yang salah adalah ketika kita terikat pada jabatan itu. Ketika kita terikat pada harta itu. Kita lebih meninggikan kasih kita kepada harta itu kepada Tuhan Yesus. Itu yang salah. Tapi kalau tetap Tuhan Yesus yang menjadi prioritas, kita punya harta, kita punya jabatan, ya tidak masalah. Justru lewat jabatan dan harta kita bisa menolong sesama. Kita bisa mengerjakan apa yang Yesus ajarkan untuk kita boleh saling tolong-menolong dengan sesama kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan di akhir dalam teks ini memang tidak dibacakan jadi bagian bacaan kita. Tapi saya mau angkat ini dalam ayat 34 sampai 35. Yesus sedang mengingatkan sebuah peringatan keras kepada kita sebagai orang-orang percaya. Bahwa garam memang baik. Tetapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya. Baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya. Nah, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi mau diingatkan Yesus kepada kita Bapak Ibu, bahwa garam yang kehilangan rasa, itu tidak ada gunanya selain dibuang. Begitu juga murid yang kehilangan komitmennya.
ia tidak lagi memberi dampak, ia tidak lagi memberi pengaruh, dan akhirnya hanya menjadi pengikut biasa yang tawar dan tidak berarti. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, murid sejati dia sadar bahwa jalan yang tidak dihadapi, yang dihadapi itu tidak mudah. Dan saya percaya Bapak Ibu pasti memilih menjadi murid dan sedang berjalan di dalam perjalanan menjadi seorang murid yang sejati. Karena tentu siapa di sini yang tidak mengalami yang namanya pergumulan? Siapa di sini yang tidak mengalami yang namanya gejolak-gejolak kehidupan? Siapa di sini yang tidak mengalami inflasi ekonomi yang membuat kebutuhan barang-barang menjadi mahal? Semua merasakan. Tetapi Bapak Ibu tetap bertahan, tetap kuat karena percaya kepada Yesus. Mari katakan kepada kiri kanannya, kita kuat karena Yesus. Belajarlah jadi murid sejati. Iya, kita kuat karena Yesus. Dan mari kita belajar menjadi murid yang sejati. Jadi untuk mengakhiri khotbah ini Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi. Jadi ada seorang tentara yang muda, dia baru masuk ke dalam kamp latihan militer. Jadi pada hari pertama dia pakailah seragam barunya ini kan. Wah, dipakainya lah seragam barunya. Berjalanlah tentara muda ini, tentara baru ini dengan gagah. Dipoto dirinya, selfie dia. Cekrek katanya. Cekrek, pakai seragam nih, loreng. Nah. Lalu dikirimnya sama keluarganya. Bapak, Mak, adik-adikku, lihat ini, aku sekarang menjadi tentara. Tetapi kebanggaan itu segera berubah. Ketika ia masuk ke barak, latihan keras dimulai. Bangun sebelum matahari terbit, ya kan? Berlari dengan berat, makan seadanya, tidur hanya sebentar, bahkan dimarahi ketika salah langkah. Banyak yang datang dengan semangat, seperti tentara ini ke kamp latihan itu. Tapi ketika latihan itu dimulai, ada yang mundur karena tidak tahan. Oleh sebab itu komandannya berkata, siapa yang hanya ingin disebut tentara, tetapi tidak siap berlatih dan berperang, lebih baik pulang. Tapi siapa yang bertahan, itulah tentara yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara, demikian pula lah ilustrasi kita sebagai pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Yesus. Bahwasanya kalau menjadi pengikut itu cukup mudah. Ya, pengikut itu cukup berjalan bersama dengan kerumunan, cukup bangga menyebut, aku Kristen loh, gerejaku di situ loh, dan cukup hadir di tengah ibadah. Itulah yang namanya pengikut. Tetapi menjadi murid yang sejati justru jauh lebih dalam, Bapak Ibu Saudara. Murid yang sejati adalah murid yang memikul salib, sadar akan konsekuensi, dan menempatkan Yesus di atas segalanya. Itulah murid yang sejati. Ya kan? Kita rela mengorbankan waktu untuk mengikuti yang tadi malam yang namanya ibadah komisi pria. Walaupun 10 orang, bangga kali kami rasanya bersekutu. Untuk yang pemuda, berani meninggalkan waktu main gamenya, nongkrongnya di kafe untuk datang MMA. Ibu-ibu dan bapak-bapak meninggalkan waktu untuk mengikuti PA keluarga, bahkan PA komisi wanita. Nah itu yang Yesus mau menjadi seorang murid, bukan hanya pengikut saja, ya kan? Jadi belajarlah kita menjadi murid-murid yang sejati, Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus, dia tidak butuh pengikut, nggak butuh Yesus follower. Karena Yesus gak ada Instagramnya. Yang Yesus mau menjadi murid yang berkomitmen, murid yang sejati. Mari kita tanya hati kita masing-masing, Bapak Ibu. Apakah aku puas disebut sebagai pengikut Kristus? Atau sungguh-sungguh memilih menjadi murid yang setia kepadanya? Itulah yang menjadi perenungan kita di dalam kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Amin.